Joda akhirnya terbangun. Saat dia terbangun dia kaget karena tiba-tiba Laboni ada di sampingnya. Laboni berkata kalau dia sedang menunggu suaminya. Dia mengingatkan Joda kalau dia juga kena sindur saat Jalal akan memoleskannya ke dahi Joda. Tabib istana mengatakan pada Raja Jalal kalau Joda baik-baik saja. Laboni berkata walaupun Joda telah melenyapkannya tapi arwahnya masih tetap di sana dan dia bisa sesuka hati datang kapanpun dia mau. Dia juga mengatakan kalau Laboni akan merasuki tubuhnya, kilas balik saat ada pengemis jutawan DHA merasakan hal yang aneh di tubuhnya. Laboni mengatakan lagi kalau Jalal akan menjadi miliknya pada siang hari dan pada malam hari Jalal akan menjadi milik Laboni. Dan itu akan dimulai pada saat ini juga kata Laboni. Joda menatap Laboni dengan tatapan kosong, kemudian Laboni merasukinya. Jalal datang dan bertanya pada Joda apakah dia baik-baik saja. Lalu Joda berbalik dan mengatakan kalau dia sedang berpikir untuk melayani raja. Joda berkata kalau malam ini adalah malam pertama mereka setelah menikah, dan kemudian Laboni menyandarkan kepalanya di bahu Jalal. Jalal mengatakan kalau dia membawa hadiah untuknya, kemudian raja juga meminta hadiah untuk dirinya. Jalal memberikan dupata pada Joda dan memakaikannya pada Joda. Jalal menunjukkan pantulan wajah mereka di baskom yang berisi air dan bertanya apa Joda mengingat sesuatu. Jalal berkata kalau dulu dia melihat wajah Joda yang memakai dupata persis seperti yang dipakai sekarang. Kemudian Joda berkata kalau dia akan memberikan hadiah yang tidak akan pernah dia lupakan sepanjang hidupnya. Lalu Joda melepas dupatanya, dan perlahan dia juga melepaskan jubah Jalal. Jalal menurutinya sambil tersenyum senang. Kemudian Joda mendorong tubuh Jalal ke ranjang. Adegan lain Salim sedang bersama Anarkali, dia terbaring di pangkuan Anarkali. Salim berkata kalau dia sedang membayangkan jika Anarkali memakai gaun pengantin pasti akan sangat cantik. Di kamar Joda, dia terbangun dengan kepala yang berat. Laboni berkata kalau tadi malam adalah malam yang menakjubkan bersama Raja Jalal. Joda pun terkejut. Joda berkata kalau dia akan melawannya. Laboni marah dan berkata kalau dia bukanlah manusia, dia adalah arwah. Kata Laboni tidak ada yang bisa membakarnya apalagi melihatnya. Raja datang ke kamar Joda. Laboni mendekati Jalal dan menghirup aroma tubuh Jalal lalu menyandarkan kepalanya di pundak Jalal. Jalal berkata kalau Joda telah memberikan hadiah yang sangat spesial. Laboni menahan Joda sampai teko air jatuh membuat Raja Jalal bingung. Laboni langsung mencengkram Joda dan Jalal bertanya ada apa? Jalal tidak bisa melihat perlakuan Laboni ke Joda. Joda hanya menggeleng. Saat Jalal berpamitan keluar, Laboni mengancam Joda supaya tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Dia akan membunuh Jalal jika Joda buka mulut. Hamidah dan Salima mengucapkan selamat ulang tahun pada Rukaya. Laboni masih saja terus mengikuti Joda kemanapun dia pergi. Joda sedang duduk di kamarnya dan Laboni menghampirinya. Laboni berkata kalau Jalal hanya akan tidur dengannya saja. Laboni kembali mendorong Joda dan merasuki tubuhnya kembali. Terlihat Joda menolak, dan terjadi perdebatan di tubuh Joda. Arwah Laboni berkata kalau baju yang dikenakan Joda sangat jelek, sekarang dia akan berdandan. Setelah berdandan dia pun keluar. Prajurit yang berpapasan dengannya pun merasa aneh terhadap Joda.
Safudin berkata pada Murad kalau tidak boleh ada yang tahu kalau orangnya lah yang telah menyerang Salim. Di kamar Rukaya Juda menghampirinya, Rukaya meminta kalung yang berwarna merah. Tapi kemudian Juda memakai kalung itu di kakinya. Semua orang terkejut terhadap apa yang dilakukan Ratu Joda. Dia menghina Rukaya dan mengatakan kalau Rukaya sudah tua dan tidak cocok memakai barang-barang bagus. Dia hanya cocok menggunakan tongkat. Rukaya marah namun Joda terus menghinanya, kalau Rukaya anak dari seorang pecundang. Ratu Salima bingung dan bertanya pada Joda kenapa seperti itu. Tapi Joda malah menyuruhnya diam dan mengatakan kalau dia Ratu Indi kesayangan. Raja Jalal datang dan berkata kalau Joda sangat berbeda hari ini. Jalal mengucapkan selamat ulang tahun pada Rukaya. Rukaya menginginkan Raja hanya akan bersamanya malam ini, tapi Joda menolak. Rukaya bersikeras karena ini hari spesialnya. Kemudian Jalal memberikan hadiah pada Rukaya, benda yang biasa dia mainkan bersama saat masih kecil.